penting karena press release akhir tahun itu tidak pernah lepas dari ekspos keberhasilan tugas 1 tahun kepemimpinan seorang Kapolda beserta jajarannya. Kalau press release-nya Kapolres, ya prestasi kerja Kapolres dan jajarannya. Kalau misalnya Polsek itu press release, ya pastinya press release Kapolsek dan juga jajarannya. Keberhasilan itu tidak pernah lepas juga dari tugas pokok fungsi peranan yang sudah dilakukan. Termasuk di dalamnya diikuti terobosan kreatif untuk mendukung suksesnya tugas pokok fungsi peranan itu sehingga target itu bisa minimal tercapai dan bahkan ada surplusnya, ada nilai plus dan juga hasil tambahan prestasi kerja yang lebih dari rata-rata. Yang pertama pastinya kita mengacu pada quick wins presisi Polri, yaitu kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan arah tujuan mau kemana polisi ini dibawa. Walaupun endingnya itu adalah kepercayaan masyarakat kepada Polri, alias bagaimana citra Polri di tengah-tengah masyarakat. Sudah ada 5 tidak-tidaknya lembaga survei di Indonesia ini yang menyorvei. Setidak-tidaknya sudah mencapai 76,4 atau bahkan menjelang 77% percayaan masyarakat. Kalau kita mundur sedikit, analisa evaluasi tahun lalu saat kami bulan Oktober tahun 2022 masuk di Polda Sumatera Barat, itu kondisi dan situasi Polda Sumatera Barat pada waktu itu masih relatif terpuruk untuk rankingan quick win presisi Polri karena berkaitan dengan krisis kepemimpinan. Ini kita melihat dulu tahun lalu. Dan saat kami hadir di bulan Oktober adalah Oktober 2022, bukan serah terima jabatan. Tidak ada acara kenal pamit, tidak ada penyambutan oleh Kapolda sebelumnya. Kita tahu semuanya, tidak perlu saya ekspos, tapi itulah situasi dan kondisi saat itu. Sehingga turunan-turunan pekerjaan yang harus saya lakukan untuk start 1 tahun itu mau berbuat apa, itu baru bisa melihat dari data-data, fakta-fakta oleh para pejabat utama, termasuk Pak Wakapolda. Waktu kami hadir pertama diekspos oleh Pak Karopo dan juga oleh Pak Kabit itu terkait dengan kinerja masing-masing fungsi dan bagian. Tetapi hal-hal yang tertutup, yang sifatnya hanya internal antara Kapolda, saya tidak pernah mendapatkan itu. Sehingga saya harus bergerak, berjalan bersama-sama PJU tanpa adanya turunan dari pekerjaan pejabat sebelumnya. Ini yang menjadi catatan saya. Tetapi itu bukan menjadi masalah, karena kami, para PJU, bisa membuktikan bahwa dari awal kami masuk, quick win presisi Polri Sumatera Barat adalah ranking terakhir, yaitu ranking 34 dari 34 Polda. Datanya kami punya dari Kabinet sudah ada bahwa kami berada di posisi yang terakhir. Karena apa? Faktor kepercayaan masyarakat kepada polisi yang memang masih rendah dan secara internal pastinya terjadi situasi yang belum memungkinkan untuk kita menyelenggarakan quick win presisi Polri secara optimal. Tetapi dengan terobosan kreatif yang sudah kami lakukan, bukan hanya Kapolda, tapi ini adalah kinerja para PJU dan didukung oleh seluruh anggota yang tidak kurang dari 11.000 anggota itu menyelenggarakan optimalisasi baik itu kebijakan yang 4 kebijakan Kapolri, 8 program dan 32 kegiatan itu kita optimalkan dengan menganalisa evaluasi secara mingguan. Di Polda kami menindaklanjuti perintah pimpinan terkait dengan program Jumat Curhat, Jumat Berkah dan Minggu Kasih. Itu yang kita selenggarakan. Kami tidak menyampaikan hitungannya atau kuantitasnya, tapi bayangkan itu tidak hanya dilakukan per hari Jumat, hanya namanya saja Jumat Curhat, tapi bisa dilakukan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu. Tidak harus hari Jumat.
Itu jumlahnya udah puluhan ribu kali selama 1 tahun terakhir ini. Dan itu efektif karena apa? Karena masyarakat Sumatera Barat itu 98,7 adalah Muslim. Walaupun kita juga berkunjung ke gereja-gereja, ke umat lain selain Muslim, seperti Minggu Kasih dan juga kegiatan-kegiatan pendekatan lain. Dan yang kedua adalah please going to kampus. Kampus di seluruh Sumatera Barat itu bukan hanya sekali 2 kali kami sendiri. Untuk mengumpulkan setiap kampus kalau dalam penerimaan seperti UNB itu sampai 30.000 mahasiswa. Kalau pelantikan atau wisuda ataupun saat di Natalis itu bisa mencapai ya 5.000, 6.000 sampai 10.000. Itu kami hadir langsung, juga sebagian PCU hadir, memberikan pesan mas, memberikan sharing knowledge, memberikan kuliah umum. Itu juga bagian penting pendekatan kami kepada unsur kaum cerdikian dari kampus. Ke bawah para Kapolres itu pelajar SMA manapun itu secara bergiliran Kapolres menjadi pembina upacara, menjadi inspektur upacara. Itu juga memberikan pesan-pesan Kamtibmas. Nanti Kapolsek juga demikian, jadi unsur sampai ke depan sana. Tidak harus Kapolresnya yang hadir menjadi inspektur upacara, tidak harus Kapolseknya, tapi minimal para perwiranya secara bergantian ada yang menjadi agen-agen di lapangan untuk menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas kepada para pelajar. Ini dari sisi pelajar dan juga Polda mahasiswa. Dan yang ketiga, kami membuka lebar-lebar selama 1 tahun terakhir ini. Kami tidak menyampaikan kuantitasnya, tapi kualitasnya. Berapa kali kami melaksanakan audiensi. Pintu kami tidak pernah tertutup untuk audiensi dari siapapun, dari seluruh kementerian lembaga yang ada di Sumatera Barat, termasuk kelompok-kelompok masyarakat, termasuk dari unsur mahasiswa, dari BEM, dari yang masyarakat yang berkepentingan. Sepanjang itu untuk kepentingan dinas, kami selalu menerima itu. Hampir tiap hari tidak kurang dari 3, 4, sampai 5 audiensi. Itu kalau dihitung 1 tahun lalu sampai sekarang ini sudah berapa puluh ribu. Data kami ada, tapi kami tidak menyampaikan kuantitatifnya. Kami hanya menyampaikan kebijakan. Kemudian bagaimana dengan media? Kami masih harus mengevaluasi. Tetapi ini hal yang wajar. Karena kami juga maklumi, kami masih berproses untuk mendirikan suatu ruangan khusus untuk transitnya rekan-rekan dari insan media yang saat ini sebenarnya sudah kita rancang di ruangan propam yang waktu itu sudah kita rencanakan, karena untuk sidang anggota ini saat ini atau akhir-akhir ini cukup banyak berkaitan juga pelanggaran anggota secara internal karena gencarnya Pak Kabid Propam yang baru yang beliau begitu gencar untuk menegakkan hukum bagi internal yang keliru. Nanti ada paparan tersendiri untuk itu. Tapi ini diantaranya bagaimana media sampai saat ini kami belum mewujudkan. Insya Allah nanti di 2024 itu bisa terwujud oleh Kabid Humas. Sehingga nanti tidak kesana kemari, nanti bisa berkumpul menjadi satu. Sehingga keuntungannya saat press release, saat ada kasus-kasus menonjol itu tidak satu persatu yang menerima informasi itu. Ini kami memaklumi dan menyadari kadang-kadang kalau ada kasus menonjol hanya 3, 4 dari media tertentu yang pastinya belum keseluruhan. Sementara kami berkeinginan kalau ada peristiwa menonjol, apalagi ada pengungkapan perkara, sudah tersangkanya tertangkap, beritanya sudah menasional gitu kira-kira. Ya harusnya saya juga melakukan hal yang sama seperti ini. Kami kumpulkan nanti siapa yang dituakan di media ini, nanti atau punya grup tersendiri nanti di expose. Seperti ini pun saya masih menerima satu persatu WA. Mohon izin Pak Kapolda, sebenarnya jam 2 atau jam 10. Oh katanya kemarin jam 2 tapi pagi ini kami dapat info jam 10. Makanya benar misalnya begitu. Itu berarti keinginan kami nanti media itu memang mempunyai grup. Nanti kalau satu informasi, nanti semuanya bisa menerima info itu tanpa harus ngecek satu persatu ke unsur ini.
Ini juga harus kami evaluasi. Namanya juga mengevaluasi. Pasti juga harus ada analisa-analisanya yang nanti ke depan yang terpenting di 2024 ini menjadi lebih baik. Sebelum kami masuk kepada kasus penonjol terkait dengan perkara pidana yang kami tangani selama 1 tahun terakhir ini, pastinya kami juga akan menyampaikan kembali terima kasih kepada seluruh PJU, mulai dari Pak Waka dan juga jajaran para PJU yang lain, fungsi preemptif, preventif maupun gakum, apalagi didukung insan media yang selama ini mengekspos berita-berita positif, turut serta menyebarkan berita-berita yang bisa meningkatkan pertanyaan masyarakat kepada Polri, terutama di wilayah Sumatera Barat. Seperti saat 1 tahun kehadiran saya, cium bumi Ranah Minang minggu yang lalu viral lagi. Itu kan berita positif karena Kapolri menghubungi kami lagi. Berarti berita tahun lalu pun masih bisa terekspos untuk tahun ini terkait dengan hal-hal yang positif. Hadir pertama kali saya cium bumi Ranah Minang, dan kemudian itu beredar ke tingkat nasional sampai keluarga saya yang di kampung halaman saya pada kirim berita, kirim foto itu, apalagi yang membaca media ini itu viral di YouTube, TikTok, di Instagram dan seterusnya. Itu baru bicara Kapolda. Nanti kinerja dari para Kapolresta dan juga PJU yang selama ini sudah berhasil menuntaskan pekerjaannya dengan baik, walaupun tetap dalam sisi optimalisasi maupun ada analisa dan evaluasi, pastinya kami juga akan menyampaikan hal itu. Ucapan terima kasih. Dan di dalamnya pasti selalu ada permohonan maaf kalau ada hal-hal yang mungkin belum optimal yang harus kami lakukan selama ini. Baik rekan-rekan sekalian, yang pertama secara singkat saya sampaikan terkait dengan tindak pidana, bahwa tujuan adanya Polri itu sesuai dengan tugas pokok fungsi peranan Polri sejak dicantumkan di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 61, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 98 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Itu tugas pokok fungsi dan peranan Polri tidak pernah berubah. Yaitu yang pertama adalah Harkaptipmas, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, itu yang pertama. Yang kedua itu penegakan hukum, dan yang ketiga itu memberikan bimbingan pengalaman dan perlindungan kepada masyarakat. Itu 3 itu penting. Ingat, gakum itu di posisi kedua setelah Harkaptipmas. Maksudnya percuma kalau gakum itu di peras-perasin, dioptimalkan, disakur-sakurkan, tapi Harkaptipmas tidak terjaga. Karena ending dari gakum itu pun sebenarnya Harkaptipmas. Kalau kita menegakkan hukum tapi Harkaptipmas tidak terjaga, itu juga ada sesuatu yang perlu dievaluasi. Ada seperti apa caranya menegakkan hukum dengan prosedural, dengan optimal, sesuai SOP, tapi Harkaptipmas juga tetap terjaga. Istilah-istilahnya kalau kita bicara nanti strata gakum, ada preemptif, ada preventif, ada gakum itu nanti berarti kalau untuk tujuan gakum tercapai tapi Harkaptipmas terjaga, berarti fungsi reserse dengan intelijen itu mainnya bagus, intelijennya titik pangkalnya bagus, penyelidikan, pengamanan, penggalangannya bagus kepada masyarakat biar tidak terjadi situasi dan kondisi yang tetap harmonis, tetap terjaga, tidak terjadi gejolak masyarakat, Harkaptipmas terjaga, itu intelijen juga main di sana. Nanti akan kita sampaikan sebagian di situ fungsi-fungsi. Tetapi ini kira-kira yang menjadi bagian utama tugas pokok fungsi Polri yang akhirnya dia akan mengarah pada 4 tujuan utamanya. Yang pertama adalah tujuannya bagaimana upaya Polri menekan angka kriminalitas. Yang kedua, bagaimana peran Polri meningkatkan crime clearance.
Kalau tadi crime total itu ditekan, crime clear-nya dinaikkan, angka penyelesaian perkara dinaikkan. Yang ketiga, dumas dikurangi, pengaduan masyarakat dikurangi atau menghilangkan dumas. Yang keempat, meningkatkan profesionalisme kinerja Polri. Dan yang kelima adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada Polri. 5 utama polisi di penyelenggaraan tugas-tugas kepolisian itu: yang pertama, meningkatkan crime clearance, menekan crime total.